Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara kembali menggelar press release terkait capaian APBN hingga bulan Agustus 2024. Kegiatan press release tersebut diikuti oleh seluruh KPPN yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapeda Lingkup Sultra, serta mitra strategis lainnya. Dalam press release yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPB Sultra, Syarwan menyebutkan, hingga bulan Agustus 2024 ekonomi Sultra tumbuh dengan baik. Inflasi terkendali dan indikator kesejahteraan mengalami perbaikan. Berdasarkan data hingga 31 Agustus, realisasi belanja negara tercatat mencapai 16,8 triliun atau 62,34% dari pagu 27,051 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5,90% secara year on year. Sementara itu untuk realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 2,7 triliun lebih atau 47,93% dari target 5,6 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 1,62% dibanding pada bulan yang sama tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada pendapatan negara diakibatkan karena adanya penurunan penerimaan perpajakan pertambahan nilai sebesar 164,19 miliar atau minus 18,48% secara year on year. Untuk penerimaan PNBP mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,70% atau 9,35 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi yang disebabkan terjadinya penurunan realisasi belanja modal sebesar 438,73 miliar atau minus 34,29 year on year. Realisasi TKD tumbuh 9,03% yang didukung dengan adanya kenaikan realisasi dana alokasi umum sebesar 1,020 triliun. Dari target 5,6 triliun ini sepertinya mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu 1,2%. Sementara belanjanya itu ada 16,8 triliun atau 62,34%, ya, atau ini terjadi peningkatan 5,90% year on year-nya. Ini situasinya di Agustus 2024. Kalau lihat angka ini artinya Sultra bergantung pada transfer ke daerah. Lihat angkanya, defisitnya besar sekali, 14,47 triliun. Kita bisa mengumpulkan 2,7 triliun, belanjanya 16,8. Artinya dari pusat itu duitnya 14,47 triliun. Untuk penyaluran TKD sampai 31 Agustus 2024 secara nominal mengalami growth sebesar 9,05%. Tersalur sebesar 12,05 triliun atau 64,78% dari total alokasi TKD 2024. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Dilihat dari jenis TKD, hampir seluruh penyaluran mengalami peningkatan secara year on year. Persentase peningkatan tertinggi berasal dari penyaluran insentif fiskal, yakni sebesar 669,70% year on year. Salmon Rifki Teo melaporkan.